Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah perokok terbesar di dunia. Namun, di balik kepulan asap itu tersembunyi ancaman besar. Rokok ilegal bukan hanya merusak kesehatan, tapi juga merugikan negara dan menghancurkan ekonomi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yufarian Isnanto, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2025, golongan 2 angkatan 53 dengan nomor urut peserta 2362. Permasalahan kebangsaan yang kita bahas kali ini adalah maraknya peredaran rokok ilegal di Indonesia. Rokok ilegal adalah produk tembakau yang beredar tanpa izin, tanpa cukai, dan tanpa pengawasan pemerintah. Berdasarkan data Indonesia Research Center sejak tahun 2021 hingga 2024, peredaran rokok ilegal meningkat drastis dari 28% menjadi 48%. Kerugian negara akibat hal ini diperkirakan mencapai 97,8 triliun. Dampak rokok ilegal bukan hanya mempengaruhi ekonomi, tapi juga sosial dan hukum. Dari sisi ekonomi, ribuan pabrik rokok resmi terpaksa gulung tikar karena tak mampu bersaing dengan harga murah produk ilegal. Petani tembakau kehilangan pasar, harga hasil panen anjlok, dan meningkatnya jumlah PHK. Dari sisi sosial, meningkatnya peredaran rokok murah membuat kebiasaan merokok semakin sulit dikendalikan, terutama di kalangan remaja dan masyarakat berpenghasilan rendah. Sedangkan dari sisi hukum, lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi menumbuhkan praktik kecurangan dan merusak integritas aparat maupun pelaku usaha. Ada beberapa faktor penyebab mengapa rokok ilegal tumbuh subur di Indonesia. Pertama, harga rokok ilegal yang tinggi membuat masyarakat mencari alternatif yang lebih murah. Dua, pengawasan yang lemah, baik dalam produksi maupun distribusi, masih membuat rokok bahkan bisa dibeli tanpa izin. Ketiga, penyalahgunaan pita cukai yang sering dipalsukan atau dijual kembali oleh oknum. Keempat, kurangnya kesadaran hukum masyarakat karena sebagian merasa bahwa membeli rokok ilegal bukanlah tindakan melanggar hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat. Beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain. 1. Penegakan hukum yang tegas terhadap produsen dan pengedar rokok ilegal. 2. Pengawasan distribusi alat produksi agar tidak disalahgunakan. 3. Edukasi publik tentang bahaya dan dampak ekonomi dari rokok ilegal. 4. Relokasi produsen ilegal menjadi pabrik legal, melakukan kebijakan kawasan industri hasil tembakau atau yang disebut KIHT. 5. Meningkatkan peran ASN kejaksaan dalam penyuluhan hukum dan pengawasan di masyarakat. Sebab menjaga ketaatan pada hukum bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Sebagai calon ASN di lingkungan kejaksaan, kita memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan menjaga integritas bangsa. Rokok ilegal bukan sekedar pelanggaran ekonomi, tapi cerminan lemahnya kesadaran hukum. Mari kita jadikan tugas ini bukan hanya pekerjaan, tapi panggilan moral untuk menegakkan nilai berakhlak, terutama nilai loyal, akuntabel, dan kompeten, dan menjaga kedaulatan ekonomi bangsa. Stop rokok ilegal, lindungi ekonomi, tegakkan hukum, selamatkan generasi bangsa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.